Kanaya, apa yang kamu lakukan? Dia ibu kamu. Ada yang mau bertemu dengan kamu. Kenapa semua ini bisa terjadi, Kanaya? Sampai sekarang Rega belum bisa istirahat. Dia juga belum bisa tidur. Gue juga sama. Beberapa kebenaran lebih baik terkubur. Jadi tolong, lo nggak usah kesini lagi. Maksud lo? Nay, Kanaya! Kanaya mana ya? Jam segini kok belum datang juga ya? Mungkin macet, Pak. Saya salut sama Bapak. Mbak Kanaya pasti senang banget. Karena Bapak berhasil menjadi sosok ayah sekaligus ibu. Jadi Mbak Kanaya nggak kekurangan kasih sayang sama sekali. Ayo pergi. Mas, Pergi kamu. udah Mas. Ayo keluar. Mas, tunggu dengerin aku dulu. Mas, aku mohon. Kita bisa selesaikan semuanya baik-baik kan? Apa kamu bilang? Baik-baik. Harusnya itu yang kamu pikirkan sebelum kamu mengkhianati rumah tangga kita. Sekarang kamu keluar. Enggak, Mas. Ayo. Mas. Ayo. Mama. Kanaya. Mama mau kemana? Kanaya, Mama di sini. Kanaya. Mama nggak akan kemana-mana, sayang. Sayang. Kamu sama papa aja sayang. Sekarang kamu di kamar dulu aja ya. Mama kamu mau pergi. Mas. Ayo sayang. Kanaya. Kanaya. Lepasin. Lepasin, Mas. Apakah Naya benar-benar merasa beruntung punya papa seperti aku? Hai Om, hai Tante. Hai. Kanaya! Anak Papa saya. Setelah 15 tahun kan ayah pulang. Ya ampun, Kanaya kangen banget tau sama Papa. Papa juga kangen sama kamu. Yuk, Pak. masuk yuk. Udah tolong bawain barangnya ke dalam ya. Tolong ya, Pak. Makasih. Nah, ini dia. Ini minyak gosok. Papa kan pernah bilang sama Kanaya, kalau lutut papa ini lebih berisik daripada mulut tetangga. Jadi pakai ini. Makasih ya sayang ya. Sama-sama, Pak. Papa sudah kasih tahu semua warga soal kedatangan kamu ini, Nay. Dan Papa sudah undang beberapa dari mereka untuk nanti datang ke acara. Mau ngapain, Pak? Ya, nggak apa-apa dong. Papa bikin acara pesta kecil-kecilan. Ya, hitung-hitung menyambut kedatangan kamu kembali ke rumah ini. Buat Papa, Nay. Yang penting sekarang kamu sudah pulang. Dan kamu sudah sama Papa. Kanaya juga senang sekarang Kanaya sama papa lagi. Masuk nggak ya? Lo ngapain sendiri di sini? Kayak maling mau ngintai target? Ya, lu kepo banget sih. Udah lo kenapa nggak bareng Kanaya aja deh? Aduh Jess, lu tuh emang orangnya agak kurang ya. Udah tahu temen lo itu tuh
orangnya suka drama. Makanya gue sendirian di sini mau mantau dia. Pasti lo lagi ada adegan Tom and Jerry kan? Pasti lagi berantem, ya kan? Lo kan emang nyebelin. Apaan sih lo? Siapa yang nyebelin? Harusnya sebagai teman itu lo support, bukan ngetawain. Gue jadi keinget deh, yang waktu farewell party waktu itu. Oh, yang waktu itu lo nangis mewek gitu ya? Gue nangis tuh masih batas wajar ya. Sampai lo bikin tuh acara dramatis abis sama kepintaran lo itu. Lagian lo waktu itu ngapain sih? Ini kelakuan gak jelas. Harusnya ya, lo itu bawa bunga, bawa coklat buat kananya biar dia tuh gak ngambek. Biar lo tuh kelihatan effort dikit gitu loh. Ya terus kalau gue dibawain semuanya, bisa siap gitu sekarang? Kan gak mungkin. Udah tahu temen lo itu jago banget kalau udah adu argumen. Ya udah deh, gue cuma bisa bantu doa supaya drama lo tuh cepat berakhir. Biar gak sad ending, biar lo gak nyanyi lagu aku. Aduh, udah sana, lo balik. Balik. Tamu undangannya pesta Kanaya rame orangnya. Yes, pasti kamu seneng deh. 15 tahun nggak ketemu sahabat kamu, terus dia datang. Kamu udah ke rumahnya belum? Kamu kan sahabat lama sama dia. Enggak, aku gak mau kali, Pak. Mengganggu momen dengan kangenan anak sama papanya. Mama kan sama mamanya Kanaya deket ya. Kira-kira mamanya Kanaya bakal datang gak ya, Mah? Di acaranya Kanaya. Mama kan sama Tante Soraya, sama mamanya Kanaya kan sahabatan dari lama. Tapi kenapa Mama gak pernah bahas soal Tante Ratih? Soraya, Dewi, bantu aku. Tolong bantu aku yakinin Mas Hasan supaya aku bisa bawa Kanaya pergi. Tolong bantu aku, Soraya. Kalian adalah sahabatku. Kumohon. Dulu, Ratih. Dulu. Apa maksudnya dulu? Persahabatan kita tinggal kenangan. Kamu sudah mengkhianati kita. Kamu sudah buat malu kami. Dan mencoreng nama baik kami di mata Mas Hasan. Aku minta maaf. Semua memang salah aku. Tapi kalian kan tahu, aku adalah ibu yang baik untuk Kanaya. Aku selalu ada untuk mereka. Aku mohon bantu aku ya. Tapi kamu udah memilih untuk jadi istri yang buruk, Ratih. Kita nggak pernah tahu. Kalau nanti kamu juga memilih untuk jadi ibu yang buruk untuk Kanaya. Kamu harusnya pikir gimana perasaan Kanaya. Kalau sampai tahu kelakuan kamu. Aku mohon bantu aku. Tolong bantu aku untuk yang terakhir kalinya. Kanaya adalah hidupku. Aku akan sedih sekali kalau Kanaya sampai membenci aku. Aku akan memperbaiki semuanya pelan-pelan. Tolong bantu aku ya. Maaf, Ratih. Kita berdua nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa diperbaikin juga. Ada apa sih Mas sebenarnya? Itu kan udah lama banget sayang. Banyak hal yang terjadi. People change. Tapi apa iya, Mah? Mama nggak pernah ketemu atau komunikasi. Dan kenapa Mama nggak pernah bahas soal mamanya Kanaya? Sebentar, Mama angkat telepon dulu ya. Halo, Soraya, ada apa? Pestanya Kanaya kamu datang nanti? Ya dateng lah. Kalau kita nggak datang malah aneh dong. Kita berdua tuh harus datang. Masa ya kita nggak peduli sih sama anaknya Ratih? Iya, dia memang sahabat kita. Lebih tepat itu mantan.
Ini bakal jadi rahasia kita. Pokoknya gak boleh ada satu orang pun yang tahu rahasia ini. Rahasia ini kita kubur sampai kita mati. Oke, oke. Rati, ayo. Halo? Soraya? Iya, Dewi. Kamu kenapa kok diem? Ingat masa lalu ya? Udah, gak usah bahas masa lalu lagi. Kita tuh anggap aja gak terjadi apa-apa. Kak Naya memang anak Rati, tapi dia gak tahu apa-apa. Sayang. Dewi! Ini suara yang aku takut! Ada apa sih? Aku nggak boleh ingat-ingat masa lalu lagi. Ngapain? Kamu dandannya kayak mau nikah aja. Aku nggak seberuntung itu untuk nikah 2 kali. Berarti sebenarnya mau nikah lagi kan? Untuk sekarang, kondisinya aku nggak percaya sama yang namanya pernikahan. Kenapa sih? Kamu selalu dingin sama aku. Kan kamu alasannya aku jadi kayak begini. Setidaknya ada anak kesayangan kamu, Rega. Hai, Ma. Sayang, kamu udah mau jalan? Yaudah, hati-hati ya. Aku pergi dulu ya. Rega, lupa sopan santun. Papa nggak disapa. Oh, iya. Aku lupa. Soalnya aku nggak pernah diajarin gimana caranya sopan santun. Rega, kamu gak boleh ngomong gitu sama papa. Udah, kamu sekarang pergi ya. Kan yang mau kamu kasih bunga nanti nungguin lo, ya. Ya, Ma. Bisa-bisanya dia begitu sama papanya. Emang kamu papanya? Kalau kamu punya waktu untuk jadi papanya, ngajarin dia, boleh kamu minta dihormati. Udah ya, nggak usah bahas itu. Lebih baik kamu sekarang siap-siap. Kan kita mau menyambut kedatangan Kanaya. Lagian kan semua orang nggak perlu tahu. Kalau sebenarnya kita nggak bahagia. Lo ngapain di sini? Hai, nih gue bawain bunga sama coklat ini buat lo. Makasih. Sama-sama. Bentar. Lo nanti nggak pakai itu kan pas acara? Ya enggak lah, Rega. Nanti selesai makeup aku juga ganti baju kok. Terus nanti lo pakai gaun warna apa? Penting banget ya buat gue jawab. Saran gue sih lo itu bagusnya gaun warna hitam. Kayak gue. Udah deh, Rega. Bye. Yaudah, bye.
Aduh. Makasih ya. Iya, sama-sama. Makanya hati-hati. Wah! Aduh. Lo nggak apa-apa? Gua nggak apa-apa. Lo ngapain nggak? Abis ngeliat bintang. Cuma ada 1 bintang hari ini. Hai Kanaya. Hai Jess. Ya ampun, kangen banget. Iya banget. Nay, lo tuh harusnya pasang rambut garang masuk di bawah balkon lo. Biar nyorok tuh nggak naik. Aduh Jess, percuma. Dia nggak akan baca. Masa sih? Kok lo belum siap-siap sih? Gue bisa bantuin nyokap gue, Nay. Ini gue mau ganti baju. Gue tadi mau surprisein lo di venue, tapi gagal. Ya udah, Nay, lo siap-siap aja. Biar si Rega biar gue urusin. Oke, bye. Bye. Rega. Udah tahun berapa ini lo masih aja coba buat manjat balkonnya si Kanaya? Nyusahin banget tau nggak? Lo kan punya telepon ya? Kenapa lo nggak telepon langsung aja sih? Gak seru kalau telepon. Tunggu lewat. Kalau nggak, kumel deh lo. Tapi muka gue masih ganteng kan? Ganteng sih, tapi nggak mikir panjang. Bisa nggak lo jatuh kayak gini? Ya, abisnya jatuh kayak gini juga nggak direncanain. Emang ada jatuh yang direncanain? Ada. Maksud lo jatuh cinta sama Kanaya? Perlu gue jawab? Nggak usah. Yuk. Aduh. Lu bisa nggak sih nggak nyusahin gue sehari aja? Thank you, best friend. Makan yang banyak ya sayang ya. Enggak, Loh, kenapa? Pak, Mama kemana? Kok Kanaya nggak lihat Mama dari kemarin? Kanaya, mulai hari ini kita tinggal berdua aja ya. Mama kamu gak suka tinggal di sini. Mama gak sayang sama kita berdua. Makanya Mama pergi. Dulu Mama suka banget pakai scarf ini. Aku jadi kangen sama Mama. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tidak akan pernah ngelewatin acara ini. Terima kasih. Hai Om. Hah? Hai Tante. Sayang, apa kabar? Baik, kamu gimana kuliahnya di sana? Lancar dong Tante. Kamu makin cantik deh, pemilihan warna dressnya juga gimana? Ya ampun, Tante berdua juga cantik banget. Bisa aja ya dia. Iya. Pulang dari luar negeri makin pinter. Kamu tuh persis kayak Mama. Nafas woi, ngeri meninggoy. Itu amat liatin Kanaya. Tante, merci. Iya, silakan. Nih. Sumpah, lo cantik banget malam ini. By the way, terima kasih juga ya. Lo udah mau pakai gaun warna hitam. Sama kayak gue. Lo hari ini juga keren banget, gak? Selamat malam semuanya.
Terima kasih kepada tamu undangan yang sudah hadir malam ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya, acara ini bukan acara resmi. Ya, sekedar acara kecil-kecilan untuk menyambut kedatangan putri sematawayang saya, putri kesayangan saya, Kanaya. Semoga saja dengan kehadirannya kembali Kanaya ke rumah kami menjadi lebih ramai dan selalu dalam keceriaan. Dan juga rumah kami akan menjadi tempat yang teraman, ternyaman, dan terhangat untuk anak kesayangan saya, Kania. I love you. Kanaya, you wanna dance? Enggak. Lagian papa ngapain sih pakai acara dance segala? Kalau lo malu, kan ada gue. Ya. Aku dilahirkan dalam kesunyian, cinta yang terlarang tanpa janji. Namaku tersembunyi di balik bayang, cerita yang tak pernah disinari terang. Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir, hati bicara. Jika rasa datang tanpa arah, siapa aku, siapa engkau sebenarnya? Ini bukan cinta yang biasa, namun luka ini jadi cahaya kita terjatuh. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan yang fatal. Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir, hati bicara. Namamu ku sebut dalam diam, meski semua bilang itu salah. Ini bukan cinta yang biasa, namun luka ini jadi cahaya. Kita terjatuh, dunia menolak, karena kita terlahir dari cinta yang berdosa. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan yang fatal. Kesalahan yang wajar jika tidak termaafkan, karena aku jatuh cinta kepada orang lain dan bukan pada suamiku sendiri. Aku udah minta maaf, dan aku minta kesempatan pada Mas Hasan untuk membiarkan aku memeluk Kanaya, meskipun untuk yang terakhir kalinya. Tapi Mas Hasan gak ngizinin aku. Aku punya 2 orang sahabat yang baik. Mereka selalu bilang kalau persahabatan kami lebih dari saudara. Tapi nyatanya, saat aku ada masalah, gak ada seorang pun yang mau dengerin aku, apalagi dampingin aku. Aku selalu membayangkan apakah Naya sekarang sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Apakah Naya masih suka makan kek pandan? Aku tahu kan Naya pasti mendengar semua hal buruk tentang aku. Tentang aku yang gak setia.
Dan tentang aku yang tega gak bertanggung jawab. Padahal yang kenyataannya tidak seperti itu. Aku gak pernah meninggalkan Kanaya. Justru Kanaya yang diambil dari aku. Tapi tetap keinginanku cuma satu. Menjadi mama yang selalu melindungi dia. Maafin mama Kanaya yang kurang keras mempertahankan kamu dalam dekapan mama. Percayalah Kanaya. Mama akan selalu menjaga kamu. Meskipun kamu gak pernah tahu Kanaya. Siapa ini yang sudah berani-beraninya mengacaukan acara saya? Kanaya, dengarkan Papa. Papa bisa jelasin sama kamu kan? Kanaya. 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 Aku dilahirkan dalam kesunyian, cinta yang terlarang tanpa janji. Namaku tersembunyi di balik bayang, cerita yang tak pernah disinari terang. Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir, hati bicara. Jika rasa datang tanpa arah, siapa aku, siapa engkau. Nay! Nay, buka Nay! Kanaya, biar gue yang nemenin lo. Nay! Pergi gak? Gue mau sendiri, gue gak mau diganggu siapa-siapa, tolong pergi. Nay, apapun yang terjadi, gue akan selalu ada buat lo, Nay. Gue gak akan kemana-mana. Kanaya! Maafin Mama yang sudah mengecewakan kamu. Maafin Mama. Karena Mama gak bisa bertahan saat Mama diusir dari rumah. Maafin Mama yang kurang keras mempertahankan kamu dalam dekapan Mama. Percayalah Kanaya. Mama akan selalu menjaga kamu. Meskipun kamu gak pernah tahu Kanaya. Bukan kamu kan yang bikin keributan tadi? Kok kamu jadi nyalain aku? Kok aku yang harus bertanggung jawab? Keributan itu keahlian kamu, bukan? Kalau aku mau keributan, udah 16 tahun yang lalu. Aku itu selama ini tuh diam, mikirin Rega anak kita. Aku nggak mau dia jadi korban. Oh, jadi sekarang aku yang jadi korban, gitu? Kamu tahu apa sih tentang penderitaan? Aku yang rasain 16 tahun ini. Kamu itu dengan dunia kamu sendiri. Uang, karir. Aku apa? Aku gak ada karir. Jagain Rega sendirian, kamu gak bantu. Aku ngelakuin ini semua buat kamu. Buat Rega, biar hidup kita enak. Hidup enak kata kamu. Makasih ya atas hidup enaknya. Yang serumah, seatap, tapi kayak orang asing. Gak ada waktu juga untuk kita. Terus kamu mau apa dari aku? Hah? Kamu tanya aku mau apa dari kamu? Kamu gak akan sanggup kasihnya ke aku. Jadi biarin aku sendiri.
Maafin Papa, Nay. Papa sama sekali nggak pernah berkata jujur untuk membahas masalah ini sama kamu. Papa nggak punya keberanian untuk jujur, untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga kita. Jadi semuanya benar, Pak. Papa tahu, Papa salah. Papa minta maaf, Nay. Kenyataannya memang mama kamu tidak pernah meninggalkan kita. Papa yang usir dia dari sini. Karena Papa merasa kecewa, marah. Dan Papa merasa dipermalukan karena perselingkuhan itu. Papa nggak bisa memaafkan mama kamu, Nay. Kanaya. Papa sadar, Papa egois dan nggak jujur. Papa hanya mementingkan rasa sakit hati Papa sendiri. Papa bilang Mama ninggalin kita. Papa bilang Mama nggak sayang sama Kanaya. Tapi apa, Pak? Apa yang Kanaya lihat tadi? Papa tahu, Nak. Apapun alasan Papa, Papa tetap bersalah. Tapi menurut Papa, itu adalah hal yang terbaik yang harus Papa lakukan saat itu. Papa nggak mau kamu tinggal sama mama kamu. Karena Papa takut kamu tersakiti saat kamu tahu alasan kenapa keluarga kita hancur. Tapi Mama udah minta maaf, Pak. Mama udah mengakui kesalahannya. Papa lihat ke video tadi. Mama, dia ada di atas atap, Pak. Mama putus asa. Apa itu pesan selamat tinggal dari Mama untuk kita, Pak? Aku dilahirkan dalam kesunyian. Apa Mama masih hidup, Pak? Cinta yang terlarang tanpa janji. Namaku tersembunyi Kanaya, di balik bayang. maafin Papa, Nay. Karena Papa merasa saat itu adalah keputusan yang terbaik, Nay. Tapi Papa jahat, Pak. Papa bikin aku benci sama mamaku sendiri, Pak. Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir. Kanaya juga anak Mama, Pak. Kanaya sayang sama Mama kayak Kanaya sayang sama Papa. Iya. Maafin Papa. Papa menyesal, Nak. Papa menyesal. Seharusnya Papa cukup cerahin Mama aja, Pak. Papa maki-maki Mama sepuasnya Papa. Tanpa ngorbanin Kanaya, Pak. Papa tahu nggak gimana rasanya kehilangan ibu selama belasan tahun, tahu nggak? Karena kita terlahir dari cinta yang Kanaya. 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 Dewi! 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 Apa sih? Datang-datang ngagetin main nyelonong aja. Kamu kan? Apa sih? Lo kan yang bocorin semuanya? Iya kan? Aku. Apa untungnya aku ngelakuin itu? Aku nggak punya kepentingan apa-apa. Kamu kan yang punya kepentingan itu. Oh, jangan-jangan kamu yang ngelakuin itu semua terus kamu nuduh aku biar aku jadi kambing hitam. Terus siapa, Dewi? Siapa? Video itu cuma kita berdua, Rati cuma kasih ke kita. Ya tapi bukan aku. Aku bahkan udah gak nyentuh yang nama urusannya sama Rati. Ya apalagi aku. Buat apa aku ngebocorin rahasia yang udah kita kubur selama belasan tahun? Tapi sekarang semua orang tahu tentang keluarga itu. Ya tapi siapa? Siapa yang punya rencana sebesar ini dan apa tujuannya? Mah, Siapa yang punya rencana sebesar ini dan apa tujuannya? Mah. Siapapun pelakunya, pasti di antara kalian berdua. Kamu jangan kurang ajar ya, nuduh Mama sama Tante Soraya kayak gitu. Terus siapa, Mah? Siapa kalau bukan Mama dan Tante Soraya? Kan sahabat Tante Rati cuma kalian berdua.
pelakunya. Mah, Tante, pokoknya aku bakal kasih tahu Rega semuanya kalau di antara kalian berdua adalah pelakunya. Jess! Jess! Bukan kami pelakunya, jangan bawa-bawa nama Rega. Tante sama mama kamu berani bersumpah bukan kita pelakunya. Buat apa sih mama nyakitin Kanaya? Mama juga tahu kok kamu itu sayang sama Kanaya. Kanaya itu sahabat kamu, mama tahu. Jeff, Dewi, siapapun yang ngebocorin pasti bukan hanya ngelukain Kanaya. Punya agenda lain di balik ini. Kita tuh harus waspada. Aku dilahirkan dalam kesunyian cinta yang Nay, inget ya, apapun yang terjadi, gue akan selalu ada buat lo. Gue akan selalu jadi pengganggu, fans, dan manusia yang paling berisik dalam hidup lo. Semua yang terjadi ini bukan salah lo. Dan lo jangan pedulin apa kata orang. Karena gue tahu lo siapa. Dan gue akan menjadi orang nomor 1 yang maju kalau ada orang yang berusaha nyakitin lo. Kalau lo butuh waktu, gue akan kasih. Tapi inget ya Nay, jangan sedih terus. Ada gue, ada Jessica, dan semua orang yang sayang sama lo. jika rasa datang tanpa arah. Siapa aku, siapa engkau sebenarnya. Ini bukan cinta yang biasa. Nay, gue mau sendiri gak? gue nggak mau ngebiarin lo sendirian. Terkadang, memilih sendiri itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah, Nay. Gue akan selalu ada di samping lo. Gue nggak peduli apa yang bakal lo lakuin, Nay. Gue cuma mau selalu ada di dekat lo di saat-saat terberat dalam hidup lo, Nay. Karena apapun yang sudah terjadi, nggak akan bisa keulang, kan? Tapi semua orang jahat, Kak. Papa, Tante Soraya, Tante Dewi, mereka bilang Mama gak sayang sama gue. Mereka bilang Mama gak nginginin gue. Mereka bilang Mama gak mau deket-deket gue. Mereka ngancurin harapan gue selama belasan tahun soal Mama. Padahal Mama sayang banget sama gue. Lo boleh nangis. Lo boleh luapin semua emosi lo. Semua yang udah terjadi, itu gak akan bisa keulang. Dan gue minta sama lo, apapun yang lo lakuin, gue, Jessica, dan semua orang yang sayang sama lo, akan selalu dukung lo, Nay.
gue nggak pernah ngerasa dianggap. Gue nggak pernah milikin lo, gak. Dan malam ini gue sadarin, gue nggak pernah milikin lo seutuhnya. Gue nggak terima dan gue nggak suka keadaan ini. Duduk ya. Gimana? Udah lega belum? Lo pulang aja, gak? Gue masih mau nemenin lo nih. Tapi ini udah malam banget, gak? Jangankan malam, 15 tahun aja gue sanggup nungguin lo. Gue gak akan pergi dari sini sebelum gue tahu kalau lo itu bener-bener udah baik-baik aja. Harusnya gue gak usah pulang ya, gak? Supaya gue gak usah ngadepin masalah ini. Udah cukup lo pergi jauh, Nay. Sekarang saatnya lo tunjukin ke semua orang. Tapi gue pergi bukan buat lari dari kenyataan, gak? Gue cuma capek. Gue kangen mama. Gue selalu ingat pas mama gue pergi dulu. Dan setelah belasan tahun, gue baru tahu kenapa mama gue pergi. Gue gak sanggup, gak? Gue capek. Ini semua tuh berat banget buat gue. Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir, hati bicara. Jika rasa datang tanpa arah, siapa aku, siapa engkau sebenarnya. Sekarang gue ngerti gimana perasaan lo, Nay. Mau kemana? Kita pergi yuk. Lo gak usah bercanda deh, gak? Gue serius. Malam ini udah cukup bikin perasaan gue kacau. Jangan bikin masalah lagi. Gue sengaja ngajak lo keluar biar lo itu bisa rileks. Dan gue mau kita bikin momen yang baru. Gimana? Mau? Yuk. Aku harus pastikan isinya. Siapa tahu ini ada hubungannya dengan sabotase video tadi. Apa ya sepatu HP?
ide buruk membawa putrimu pulang. Harusnya kamu biarkan dia jauh. Dan masa lalu tetap terkubur. Oma sama Mama. Kanaya! Mereka mengasingkan aku. Karena perbuatan memalukan yang sudah jutaan kali aku sesali. Tapi aku tetap bertahan. Aku berjuang dan mencari waktu yang tepat. Aku akan menyelesaikan semua cerita-cerita bohong yang mereka bikin untuk anakku. Untuk menghancurkan aku akan kembali. Dan menulis akhir cerita untuk kisahku. Udah jalan aja. Kok dicopot? Ya bisa sendalnya kegedean, kalau gue jatuh gimana? Kalau lo jatuh tinggal gue pegangin. Nggak usah bercanda deh, lagian lu sih ngajak pergi buru-buru gue nggak sempet ngambil sendal. Ya kalau kita kelamaan yang ada kegap sama bokap lo. Iya juga sih. Yaudah deh lu pakai aja sendalnya, gue nyeker. Ya, tapi kan... Udah pakai aja. Ya udah deh. Tapi ntar pinjam sendal punya Jessica, ya. Udah yuk. Enak. Mau ngapain sih di sini? Jess, keluar yuk. Udah malam. Lah gue lapar nih, pengen makan. Nih, sekalian kita temenin temen lo. Temen lo dari tadi mainin mulu. Siapa tahu kan, cacing di perutnya itu dikasih makan, bisa senyum lagi. Rega perhatian banget sih sama Kanaya. Kalau bukan karena Kanaya, belum tentu Rega ngajak gue jalan. Mau ikut gak? Yaudah gue ikut. Bang Boy! Bang! Oke. Datang nih. Mas, nasi goreng 3 ya? Yang 2 pedas, yang 1 enggak ya bang? Soalnya ini gak kuat pedas. Lalat ya bang. Jadinya 2 pedas, 1-nya ekstra pedas. Kayak biasa. Yaudah, makasih Bang Boy, ya. Sejak kapan udah yang pedas? 15 tahun itu nggak bentar, Nay. Rega itu udah banyak berubah. Sekarang dia udah bisa makan pedas. Biar kuat ngadepin kenyataan, Nay. Kan kita udah lebih dewasa. Kalau emang udah dewasa, kenapa sikap lo belum berubah? Kok masih manjatin balkon kamar gue? Terus masih ngisengin gue? Kalau soal itu pengecualian, Nay. Dan gue nggak akan berubah selama 15 tahun yang lalu. Gue live ah. Hai guys, it's me Jessica. Kali ini gue lagi ada sama Rega, hai. dan Kanaya. Lagi di luar nih. Itu nasi goreng di Jalan Wijaya ya? Betul banget. Nah, jadi kita tuh lagi ada di nasi goreng Wijaya. Kita lagi mau makan nasi goreng paling endulita yang ada di Jalan Wijaya. Kira-kira siapa nih di antara kalian udah pernah coba makan nasi goreng di sini? Pasti kan udah pernah cobain kan? Banyak yang komen nih. Cantik banget deh Kanaya. Kayaknya mereka cocok deh. Gue bahas makanan, mereka malah bahas kalian berdua. Tuh, nongol lagi tuh si Rega. Gue habis beli sendal jepit. Ngapain lo beli sendal jepit? Buat Kanaya? Udah ada aja Didi. Lo ngapain? Aku dilahirkan dalam kesunyian, cinta yang terlarang tanpa janji, namaku tersembunyi
cerita yang tak pernah disinari terang. Guys, udah dulu ya guys. Baterai gue lowbat. Ntar kita live lagi ya. Bye. Udah live-nya. Gue sama Jessica itu sering makan di sini. Tapi karena lo udah comeback, sekarang kita harus makan bareng. Dan kita bikin momen yang baru. Oke? Sebenarnya ini bukan cinta yang biasa, namun luka ini jadi cahaya kita terjatuh. Untung mereka nggak ngeliat. Tahu gitu, kita nggak usah lewat jalan sini. Kenapa? Lo takut? Gue takut. Ngapain gue takut? Justru gue itu ngejagain kalian berdua. Oh, emangnya nanti kalau ada orang yang jahatin kita lo berani ngelawan sendiri? Ya berani lah, kan gue cowok. Nih, gimana mood lo pas kita jalan-jalan? Mood gue udah baikan sih, Gak. Tapi gue masih belum nyaman kalau pulang ke rumah. Karena rasanya udah beda. Ya udah, nanti kita cari cara biar bisa balikin mood lo. Ayo. Hey, Jess. Ayo dong, Ayo, Jess. Ya, sendirian. Tahu lu. Kita sampai juga. Guys, thanks for tonight ya. Ya udah. Bye. 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 Aduh. Ma. Makasih ya. Besok jangan lupa loh. Apaan? Oh, reuni. Iya. Awas ya telat besok. Udah, iya. Udah. Udah. Bye. Udah, bye-bye. Udah tutup nih pagernya. Good night, Jess. Aduh. Yaudah yuk. Jadi yuk, aku anterin kamu pulang. Rega itu anak Soraya. Orang yang udah nyakitin Mama. Dan Mama juga gak suka kamu deket sama Jessica. Selama ini gak peduli sama Mama. Mereka berdua sama aja. Makasih ya kalian udah datang. Aku sengaja bikin tumpeng ini buat syukuran kecil-kecilan. Soalnya Mas Hasan habis naik jabatan. Kalau ini acara syukuran, kenapa Mas Hasannya nggak ada? Mas Hasan lagi sibuk. Tapi aku pengen tetap ngerayain sama kalian. Buat kesuksesan Mas Hasan. Gak usah sok jadi istri perhatian deh. Pakai acara tumpeng-tumpengan segala. Padahal di belakangnya kamu nianatin dia. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Ntar ada yang denger. Gak ada yang denger, kita bertiga doang. Lagian Rati itu harus sadar kalau dia melakukan kesalahan. Terus apa kata orang kalau kita tahu rahasia dia? Soraya, please tolong jangan hujat aku. Kalian kan teman yang deket sama aku. Kalau kalian benci sama aku, terus aku mau ngadu sama siapa lagi? Kalian udah aku anggap sebagai saudaraku. Udah stop. Aku gak mau makan tumpeng itu. Dewi, sini. Kamu gak akan ninggalin aku kan? Maaf Rati, aku banyak urusan. Lihat diri kamu sekarang, Soraya. Kamu diabaikan sama anak dan suami kamu.
Bahkan saat kamu kedinginan, suami sama anak kamu gak ada di pelukan kamu. Di depan semua orang kamu selalu nunjukin kalau kamu diratukan sama suami kamu. Tapi faktanya, di rumah kamu sendiri, kamu kayak hantu yang kesepian. Aku kehilangan Mas Hasan dan Kanaya karena kamu, Soraya. Aku tahu, kamu yang menghasut Mas Hasan sampai dia percaya semua omongan kamu. Pasti kamu juga yang menghasut Mas Hasan, supaya Mas Hasan mengusir aku dan misahin aku dari Kanaya. Lo bisa-bisanya jatuh cinta sama Kanaya. Gimana perasaan gue, Rega? Kamu pasti tahu kalau Rega lagi jatuh cinta sama Kanaya. Hentikan mereka. Kalau rahasia itu terungkap, hidup kamu pasti hancur.